memerlukan kendaraan yang layak untuk mendukung tugas-tugas resmi mereka. Tetapi kenaikan uang muka hampir 2 kali lipat saya rasa tidak proporsional, terutama dalam konteks kondisi ekonomi saat itu. Kesenjangan sosial masih menjadi isu besar di Indonesia, dan kebijakan seperti ini dapat menimbulkan kesan bahwa kebutuhan pejabat negara mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan masyarakat luas. Kedua, di tengah tantangan anggaran dan program-program kesejahteraan yang masih membutuhkan perhatian besar, alokasi dana untuk pembelian mobil pejabat bisa dianggap tidak sensitif. Sebaiknya pemerintah fokus pada penggunaan anggaran yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, meskipun ada argumen terkait inflasi, harga mobil, dan kebutuhan pejabat, saya memandang bahwa kebijakan ini memerlukan tinjauan ulang agar lebih mencerminkan prioritas anggaran yang seimbang, berorientasi pada kepentingan publik, serta sensitif terhadap persepsi sosial. Terima kasih. Jadi tanggapan saya yaitu kenaikan uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 menimbulkan beberapa pandangan dari sisi pemerintah. Hal ini mungkin dipandang sebagai kebutuhan untuk menyesuaikan fasilitas penjabat dengan inflasi dan kenaikan harga kendaraan. Dengan demikian, penjabat negara dapat menjalankan tugas dengan lebih optimal. Menurut tanggapan saya, kenaikan uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 menimbulkan beberapa pandangan. Bagi sebagian masyarakat, kebijakan ini bisa dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi, terutama jika dilihat dalam konteks kesenjangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang lagi mendesak. Kenaikan signifikan dari 116 juta rupiah menjadi 210 juta rupiah bisa memunculkan pertanyaan terkait prioritas pemerintah dalam penggunaan anggaran negara. Apalagi kebijakan ini melibatkan pejabat tinggi seperti anggota DPR, DPD, hakim, dan anggota Komisi Yudisial yang sudah memiliki fasilitas dan tunjangan lain. Seimbangan antara kebutuhan pejabat untuk menjalankan tugas dan kebutuhan publik yang lebih luas harus selalu diperhatikan dalam kebijakan semacam ini agar tidak memicu ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Baik, pendapat saya mengenai kenaikan uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 dapat dilihat sebagai langkah positif untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan tanggung jawab penggunaan kendaraan dinas. Namun, ada kekhawatiran mengenai aksesibilitas bagi pejabat di daerah dengan anggaran terbatas. Pengawasan yang ketat juga diperlukan agar kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif dan tidak menimbulkan penyalahgunaan.